Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah. Nah, semangat harus luar biasa. Nah, hari ini pertemuan kita yang selanjutnya. Minggu lalu juga kita sudah men-share atau membagikan materi berhubungan dengan respon masyarakat terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah ada juga yang membaca, sudah ada juga yang merangkumnya ke dalam buku catatannya masing-masing. Nah, hari ini kita mengulang kembali atau mereview, mengambil ibrah. Nah, dari kisah atau materi yang telah kita baca, yang telah kita pahami, bahkan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita insya Allah. Nah, mari kita ingat lagi. Nah, pada zaman dahulu, yaitu zaman di masa Rasulullah SAW di Mekah. Nah, ini ceritanya kita harus berada di zaman Rasulullah menyampaikan atau menyebarkan dakwanya kepada kaum atau masyarakat yang ada di Mekah. Nah, pada umumnya orang kafir Quraisy ini tidak senang menerima dakwanya agama Islam. Nah, di tengah-tengah kehidupan mereka, para tokoh besar masyarakatnya mulai menyebarkan isu tidak benar terhadap Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu difitnah, sampai-sampai Nabi Muhammad itu diancam, dan sampai-sampai Nabi Muhammad itu mendapat tawanan. Nah, lalu tokoh Quraisy yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad, dari penentang Abu Lahab. Nah, Abu Lahab mulai menghasut pamannya yang membesarkan Nabi Muhammad, yaitu Abu Talib. Paman yang mengasuh, yang merawat Nabi dari kecil. Abu Talib membujuk Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwanya di Mekah Al-Mukarram pada saat itu dengan bahasanya. Namun Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan diletakkan sebelah kiriku, supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan berhenti berdakwah. Sampai Allah memberiku kemenangan atau Allah yang membinasakan dalam perjuangan." Di sini ketegasan seorang Rasulullah SAW dengan percakapan si Abu Lahab, yang penentang Nabi Muhammad SAW, yang melarang untuk Nabi berdakwah. Dengan tegasnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa walaupun di tangan kananku ada matahari, di tangan kiriku ada rembulan, tetapi jika aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan berhenti berdakwah sebelum Allah yang membinasakan aku untuk berjuang. Di sini adalah suatu ketegasan yang harus kita ambil, bahwasannya begitu istiqomahnya Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwanya. Jadi pelajaran kita ambil bahwa di sini adalah pentingnya menyampaikan kebaikan-kebaikan kita terhadap orang lain. Contohnya ananda ibu di rumah
yang menjadi anak-anak ibu hari ini. Nah, jika kalian hari ini adalah pelajar, istiqomahkan. Tujuan untuk apa kalian belajar? Jadi ketika kalian nanti besar atau kalian menjadi orang, kalian tidak akan mudah terpengaruh oleh apapun. Kecuali tujuan itu hanya karena Allah semata. Itu nilai-nilai pertama yang harus kita ambil, yang harus kita pegang, yang harus kita tanamkan hari ini. Nah, itu ketegasan Nabi Muhammad menolak dengan secara tegas bahwa dakwah ini harus dilaksanakan. Nah, yang kedua, sudah pertama tidak berhasil. Melihat lagi pendekatan, sudah secara langsung Abu Lahab berbicara sama Nabi Muhammad. Secara tegas langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wah, si Abu Lahab tidak habis kepikiran. Dia mencari solusinya lagi. Dia pergi ke paman nabinya Abu Talib. Secara pribadi, secara intens. Abu Talib, dia mendekati Abu Talib. Sambil mengancam, si Abu Lahab bertemu dengan Abu Talib sambil mengancam si pamannya Nabi Muhammad yang menjaga Nabi Abu Talib ini dengan perkataan, "Hai Abu Talib, kamu sudah tua. Kamu harus mampu menjaga dirimu. Jangan membela Muhammad. Kalau hal itu dilakukan terus-menerus, maka keluarga kita pecah." Ancaman tersebut dilakukan Abu Jahal terhadap pamannya Abu Talib dengan bermaksud untuk kalau mengancam, ini kan istilahnya Abu Talib ini adalah orang yang berjasa atau orang yang berkuasa di kaum Bani Quraisy. Dia mengancam. Tadi secara langsung dilakukan terhadap Nabi tidak bisa. Yang kedua, kepada pamannya, penghasutan kepada pamannya dengan mengatakan bahwa, "Hai Abu Talib," kalau bahasa kitanya, "Hai Abu Talib, kalau kamu membiarkan Nabi Muhammad seperti ini, siapa yang akan mengganti khalifah? Mengganti kekuasaan dari kaum kita. Padahal kaum kita ini hanya segini. Kalau tidak dipertahankan, nanti kaum kita itu pecah alias hancur. Tidak ada generasi lagi." Begitulah istilah bahasanya. Namun apa yang dilakukan Abu Talib? Abu Talib mencoba mendekati Nabi Muhammad SAW. Dan berbicara kepada Nabi Muhammad. Dan berkata bahwa dan akhirnya pemimpin masyarakat Quraisy membujuk Abu Lahab dengan melakukan tawaran. Tadi dia tidak mampu dilakukan secara kekeluargaan. Sekarang Abu Lahab melakukan secara tawaran. Dia menawarkan seorang pemuda yang sama besar dengan Nabi Muhammad SAW bernama Amrah ibnu Walid. Yang usianya sama dengan Nabi. "Hai Abu Talib, Muhammad saya tukarkan dengan pemuda ini. Peliharalah orang ini dan serahkan Muhammad ke saya agar saya bunuh Nabi Muhammad." Lalu dengan lantang pamannya Nabi Muhammad itu menjawab, "Hai orang kasar, silahkan kamu berbuat sesuka hatimu. Aku
tidak takut, kata pamannya Abu Talib. Nah, kemudian Abu Talib mengundang keluarga Bani Hashim untuk meminta bantuan agar menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman si Abu Lahab tadi. Setelah gagal lagi, nah kaum Quraisy mengutus seorang Utbah ibnu Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwanya. Lalu Nabi Muhammad berkata, Utbah ibnu Rabi'ah berkata kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, bila kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakan untukmu. Jika kamu menginginkan kekayaan, saya sanggup menjadikan kamu seorang raja. Nah, jika kamu menginginkan wanita cantik, saya sanggup untuk mencarikannya. Tapi dengan syarat kamu harus menghentikan dakwamu." Nah, lalu Nabi Muhammad SAW dengan tegasnya mengatakan bahwa menolak, ya, dengan Utbah menolak tawaran tersebut. Nah, sehingga si Utbah ibnu Rabi'ah ini tertunduk malu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak akan terperdaya dengan tipu daya manusia, dengan tipu daya kekayaan, dengan tipu daya jabatan, dengan tipu daya kecantikan seseorang. Nah, jadi di sini kita ambil pelajaran bahwa bagaimanapun cara, ya, yang dilakukan orang untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tetap dengan tegas, Nabi Muhammad tetap dengan semangat mengatakan tidak. Nah, inilah pelajaran yang harus kita ambil. Nah, dan akhirnya Utbah ibnu Rabi'ah tadi, ya, malu dia, pergi dia ke kaumnya. Malu dia dengan mendengarkan kata Nabi tadi, dengan menjawab dengan tegas, menjawabnya dengan lantang, mengakibatkan malu. Nah, dan si Utbah ibnu Rabi'ah ini dia akhirnya masuk ke ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, bukan dia yang membujuk Nabi tadi, ya, agar berhenti berdakwah, sehingga dia yang mengikuti dakwanya Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah berbagai cara dilakukan pembesar-pembesar Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ya, terutama pada Abu Lahab, ya, yang tidak suka sama sekali dengan Nabi Muhammad. Nah, dengan cara mendekatkan kepada Nabi Muhammad sendiri gagal, dengan mendekatkan pamannya gagal, dengan mengutus orang lain gagal. Nah, sekarang penyiksaan lagi, dengan penyiksaan para sahabat, nah, dan para orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun sahabat yang dekat, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti apa lagi? Sahabat-sahabat Zubair bin Awam. Nah, dilakukan pada sahabat ini. Nah, dan untungnya mereka ini ada kaum. Nah, tidak berlangsung lama penyiksaannya itu mendapatkan dari kaum Bani Taim, dari kaumnya Bani Taim oleh kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah dari sahabat, belum lagi dari sahabat penyiksaan sahabat seperti Bilal bin Rabah, Yasir, Amir bin Yasir, Sumayyah istrinya Yasir, terus Ka'bah bin Ans, Zanirah, Abu Fukairah, dan Hamimah. Mereka menerima siksaan luar
di luar batas. Nah, seperti dipukul, dicambuk, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Nah, seperti Bilal dijemur di terik matahari. Setelah itu istri Yasir ditusuk dengan lembing sampai terpanggang. Nauzubillah wa nauzubillah. Namun tetap mereka mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad walaupun penyiksaannya itu sudah nauzubillah ya. Nah, mungkin kalau dibawakan pada zaman sekarang, nauzubillah, kita mungkin tidak mampu atau tidak sanggup. Nah, tapi di situ para sahabat, dia tetap istiqomah di jalannya. Walaupun dia ditusuk, walaupun dia dilembing, walaupun dia dijemur, tidak dikasih makan, dicambuk, mereka tidak mudah lelah. Nah, bahkan di situ letak keistiqomahan, kesabaran, keikhlasan mereka mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah hambatan atau gangguan yang dilakukan oleh pembesar Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan keadaan seperti itu, akhirnya umat Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Habasyi. Nah, kita akan berbicara tentang Habasyi atau Ethiopia atau hijrah ke Madinah. Nah, kita akan belajar nantinya untuk materi selanjutnya. Nah, pelajaran yang penting ya, yang harus kita ambil, yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama kekokohan, keistiqomahan berdakwahnya Nabi Muhammad dan para sahabat atau pengikutnya. Nah, istiqomah dia menyebarkan agama Islam. Seberat apapun hambatan yang dilakukan, dia tetap tegas dengan prinsipnya. Yang kedua, dia tetap sabar. Nah, yang ketiga, mereka berpindah ke negeri, ke tempat yang lain, ke Habasyi, yaitu ke daerah Habasyi agar mencari keamanan diri mereka. Nah, itulah pelajaran yang harus kita ambil dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita harus semangat, kita harus kuat, kita harus punya prinsip dalam hidup. Walaupun hari ini kita menjadi seorang pelajar, jadilah seorang pelajar yang mempunyai prinsip yang mendasar. Nah, walaupun nantinya Ananda Ibu mempunyai cita-cita yang besar, menjadi seorang guru yang bijaksana, menjadi dokter yang ikhlas dalam mengamalkan atau mengasihi orang-orang terdekat, atau pengusaha yang adil, jujur. Nah, siapapun kita, kita harus menjadi orang yang lebih baik, dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, dunia ini hanya sementara ya sayang. Dunia ini hanya sementara. Nah, yang kita bawa hari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Menjadi anak yang soleh. Itu dua yang harus kita tanamkan hari ini. Jika Ananda 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, Ananda bisa menerapkan juga kepada anak-anak Ananda, kepada keluarga, karib keluarga, atau Ananda jadi pemimpin yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan banyak kisah-kisah Rasulullah SAW dan kisah-kisah para sahabat atau tabi'in yang bisa kita jadikan contoh atau teladan dalam kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, kita harus pegang prinsip. Prinsip kita tegakkan kebenaran, tegakkan agama Allah. Nah, jadi apapun kita hari ini, jangan mudah
bahagia. Jangan mudah merasa kita sudah mampu, tapi tetaplah menjadi pribadi yang lebih baik dan memperbaiki diri lebih baik. Demikianlah penjelasan atau penjabaran yang harus kita ambil dalam kehidupan kita hari-hari ya Nanda. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas kekurangan Ibu dalam berucap, dalam berkata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.